sah bahwa ini loh masyarakat sedang menderita. Apakah ini tanda-tanda? Halo guys, welcome back to my studio. This is Toror Channel and I want to speak you guys. Welcome back to my studio. Oke guys, kalau mengenai studio saya ini memang latarnya begini. Sebenarnya ini sangat cocok dengan konten dan channel saya guys, dimana kita membahas peristiwa, tragedi, misteri, lubang buaya, lubang neraka pun ikut kita bahas di sini. Berita domestik mancanegara pun ikut kita sambut guys. Tentu saja saya mempunyai semangat untuk membuat konten dan wawasan dan dukungan dari kalian semua. Oke guys, lupakan masalah studio karena ini juga tidak penting. Sebenarnya sih cocok ya, rada-rada ngeri dan seram gitu loh guys. Kalian tahu dong aplikasi yang sangat digemari di zaman sekarang ini? Aplikasi joget-joget guys. Yaitu TikTok guys. Dan kalian tahu dong, TikTok ini menjadi tren sekarang di tahun 2020 dan 2021. Mengenai TikTok sendiri ini banyak sekali hal-hal yang viral di sana. Bahkan ada beberapa lagu itu yang mempunyai makna yang sangat dalam, bahkan sejarah itu juga viral di TikTok guys. Seperti lagu daerah saya, daerah Aceh. Tujallahi iding ala hiding iding kudiding itu. Sebenarnya itu juga mempunyai sejarah dan latar belakangnya. Namun untuk kali ini kita tidak membahas sejarah itu. Dan kalau punya kesempatan ke depannya saya juga ingin membahas, memberitahu kalian tentang sejarah Hiding Kudiding yang berasal dari Aceh ini guys. Dan ada satu lagu yang sedang viral sekarang, dimana lagu itu sebenarnya lagu yang penuh dengan sejarah. Bahkan dari lagu tersebut menjadi penyemangat sebuah organisasi yang ada di Indonesia. Dengan kebiadaban yang dia lakukan pada saat itu, lagu ini menjadi yel-yelnya mereka guys. Apa itu? Check this out, kita cek bersama-sama di Toror Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, di TikTok beberapa waktu ini lagi viral lagu genjer-genjer guys. Kalian tahu nggak sih kalau sound yang kalian pakai, yang kalian dengerin ini adalah lagu yang dicekal di Indonesia. Bahkan lagu yang sangat dilarang untuk diputar di Indonesia. Lagu ini kerap disangkut pautkan dengan PKI. Jadi kalau mengenai PKI tentu kalian sudah tahu dong bagaimana kebiadaban PKI ini, bagaimana ketika PKI ini menguasai Indonesia. Lagu genjer-genjer ini adalah sebuah lagu yang menceritakan tentang tumbuhan gulma yang sering disebut oleh orang Banyuwangi itu tumbuhan genjer. Namun kalau daerah Aceh, daerah kami itu lebih sering disebut bacret. Biasanya tumbuhan genjer ini menjadi pakan tunggas, namun pada masa itu tumbuhan genjer ini dijadikan makanan para masyarakat pribumi. Jadi lagu genjer-genjer ini diciptakan oleh seorang seniman Banyuwangi yang bernama Muhammad Arif. Si Muhammad Arif ini menciptakan lagu genjer-genjer ini sebagai sindiran kepada pendudukan dan penjajahan Jepang di Indonesia, di mana pada saat itu Jepang menjajah Indonesia ketika berhasil mengusir Belanda di Indonesia, dan Jepanglah yang menjajah Indonesia pada saat itu dengan kesengsaraan yang sangat luar biasa, di mana Indonesia sendiri memiliki kekayaan yang sangat banyak dan sangat kaya, namun mereka memakan tumbuhan genjer yang biasanya diberikan kepada unggas. Lagu ini diciptakan pada tahun 1940 oleh si Muhammad Arif ini dan terkenal pada tahun 1942. Ketika itu orang banyak melantunkan lagu ini sebagai sindiran kepada pemerintahan Jepang, penjajahan Jepang di Indonesia. Yang memang kepenjajahan Jepang itu sangat sadis dan mengerikan. Walaupun dalam tahun yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan Belanda dalam menjajah Indonesia, Jepang itu jauh lebih kejam. Kalau sebenarnya kita melihat fokus pada lirik lagunya, memang tidak ada unsur-unsur yang mengharuskan lagu ini untuk dicekal ataupun dilarang diproduksi untuk didengarkan di Indonesia. Jadi guys, pada tahun 1959 hingga 1965, di mana lagu ini menjadi propagandanya PKI, guys. Macam menjadi yel-yelnya PKI, penyemangatnya PKI. Makanya lagu ini lebih kerap disangkut pautkan dengan PKI.
Sejarahnya lagu ini menjadi lagu yang sangat melekat dengan PKI ketika pada tahun 1959 itu si penciptanya ini Muhammad Arif ini yang menciptakan lagu Genjer-Genjer ini, dia bergabung dengan sebuah organisasi Letra, di mana organisasi Letra ini mempunyai kedekatan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan lagu ini diperdengarkan kepada petinggi-petinggi PKI, dan petinggi-petinggi PKI ini mempunyai ketertarikan terhadap lagu ini. Bahkan mereka berniat untuk memperkenalkan lagu ini untuk dikenal oleh banyak orang. Jadi guys, lagu ini menjadi propaganda PKI. Maknanya itu, lagu ini kan menceritakan tentang penderitaan masyarakat kepada kependudukan Jepang pada masa itu, di mana mereka harus memakan makanan yang sebenarnya dimakan oleh unggas malah dimakan oleh manusia. Rasanya tidak cocok karena dengan hasil alam yang mumpuni yang tidak seharusnya masyarakat pribumi itu harus memakan tumbuhan gulma ini guys. Dan lagu ini pun semakin disebarluaskan oleh orang-orang PKI guys untuk mempropaganda masyarakat kepada pihak penguasa bahwa ini loh masyarakat sedang menderita, masak makannya tumbuhan genjer, gitu loh maknanya guys pada masa PKI itu. Gimana lagu ini sendiri melukiskan penderitaan masyarakat. Dan lagu Genjer-Genjer sendiri juga populer ketika dinyanyikan oleh Lilis Suryani dan Bing Slamet. Dan lagu ini menjadi sangat tren pada saat itu, bahkan hampir mencetak piring hitam. Dan guys, pada tahun 1965, di mana berakhirnya Orde Lama dan masuknya Orde Baru. Dan Orde Baru ini memang sangat anti-komunis, di mana di kepemimpinan Soeharto, lagu Genjar-Genjar ini pun dicekal ataupun dilarang untuk diserba luaskan. Dan guys, menurut sejarah, lagu Genjar-Genjar ini juga dijadikan sebagai PKI ketika menyiksa para jenderal dan mengarak-arak para jenderal yang disiksa oleh PKI pada saat itu. Lagu Genjar-Genjar inilah yang dinyanyikan oleh mereka di sepanjang jalan. Kayak semacam pesta gitu loh guys. Dan guys, menurut sejarah si pencipta lagu Genjer-Genjer ini yang bernama Muhammad Arif itu dia juga merenggut nyawa dan diduga didalangi oleh PKI. Lagu Genjer-Genjer ini sendiri menjadi lagu di dalam film dokumenter yang menceritakan tentang pengkhianatan G30S PKI. Mengenai lagu 30 SPK ini tentu kalian sudah nonton dong, dan lagu inilah yang menjadi soundnya. Dan guys, berakhirnya rezim Orde Baru ini pada tahun 1998, pelarangan terhadap lagu Genjer-Genjer ini secara formal pun telah berakhir. Walaupun sekarang sudah tidak dilarang untuk diputar, namun lagu ini masih menjadi polemik. Kayak semacam orang-orang tua terdahulu, kayak semacam orang-orang tua kita lah guys, atau nenek-nenek kita yang memang mengalami sejarah di balik lagu tersebut dan populernya lagu tersebut di masa-masa PKI. Mereka mungkin ketika mendengarnya bisa saja mereka flashback ke belakang, mengingat kembali tentang derita-derita yang dilakukan oleh PKI terhadap mereka ataupun orang tua mereka. Jadi ada rasa traumatis terhadap lagu itu ketika mereka mendengarnya. Itu bisa saja real kita seorang manusia. Dan guys, lagu Genjer-Genjer ini sekarang mengapa saya membahasnya, karena memang sedang viral di TikTok. Dan di tahun 2021 ini lagu Genjer-Genjer ini muncul di TikTok. Lantas bagaimana pendapat kalian guys? Apakah ini tanda-tanda kemunculan kembali tragedi lama? Saya harap sih tidak ya guys. Nah, bagaimana menurut kalian guys tentang lagu ini yang memang mempunyai sejarah yang sangat menyakitkan bagi kita Indonesia, di mana kepenjajahan PKI itu lebih kejam dari kepenjajahan Jepang dan Belanda. Memang tidak salah kalau Soekarno mengatakan perjuangannya itu lebih mudah ketika melawan musuh penjajah, dan perjuangan kita itu akan lebih sulit karena kita harus melawan bangsa kita sendiri. Tentu saja ini terbukti dengan kemunculan PKI, di mana kita bermusuhan dengan bangsa kita sendiri guys. Dan semoga saja sih kedepannya tidak akan pernah terjadi lagi. Dan kita sendiri sih berharap bersama-sama ya guys, dan kita sendiri berharap bersama-sama. Ya semoga saja lagunya aja yang viral di media dan kejadiannya tidak akan terulang. And then jangan lupa like, comment, dan subscribe.